Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan berbijaksana, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah berikan kepada kita bisa bermuajahah dalam memperingati Milad MDI yang ke-44. Mudah-mudahan berkat nikmat Allah tersebut kita selalu disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah rezekinya. Apa nikmat Allah yang paling besar itu? Apakah Islam? Bukan. Apakah karunia? Bukan. Apakah rahmat? Bukan. Tapi nikmat Allah yang paling besar itu yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau Islam pun ada, berkat beliau karunia pun ada, berkat beliau rahmat pun ada. Maka dari itu salawat beserta salam mari kita curah limpahkan pada junjungan alam yang sejak kecil, remaja, dewasa, bahkan tua yang tak banyak laga, tak sedikit pun berbuat dosa, di antara bercinta, berzina, bahkan durhaka kepada yang tua. Siapa beliau? Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Siapa orang yang berhak mendapatkan syafaatul udma dari beliau? Orang-orang yang selalu membaca selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut akan mendapatkan syafaatul udma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah membaca selawat. Sebab apa? Selawat ibadah yang paling mulia, yang sangat-sangat mulia. Kenapa? Karenanya disitulah Allah memerintahkan kita untuk membaca selawat. Allah pun ikut-ikut membaca selawat. Allah menyuruh kita salat, apakah Allah salat? Tidak. Allah menyuruh kita zakat, apakah Allah zakat? Tidak. Allah menyuruh kita puasa, haji, segala, apakah Allah melakukan semua itu? Tidak. Tapi Allah menyuruh kita untuk membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Allah pun ikut membaca salawat pada kanjeng Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu dalilnya. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini sebab tidak ada kursi. Kalau ada kursi saya duduk. Di sini saya akan membawakan sebuah judul, Mukmin yang kuat jadikan generasi milenial yang berakhlak. Mukmin yang kuat itu yang seperti apa? Apakah seperti Superman? Bukan. Tapi mukmin yang kuat yang pertama itu kuat iman. Artinya apa? Imannya bagaikan karang, sebesar apapun badai dan ombak, karang tetap kukuh dan kuat. Dan bagaikan ikan di lautan, meskipun asin airnya, asin air laut, tapi ikan tetap tawar. Walaupun zamannya zaman edan, tetapi ikan tetap beriman. Sehingga ketika ada cewek menggoda cowok, cowok menggoda cewek untuk bermaksiat, untuk berzina, dia katakan, inni akhafullah, inni akhafullah, inni akhafullah. Saya takut pada Allah, saya takut pada Allah, saya takut pada Allah. Nah, mukmin yang kuat yang seperti ini yang diharapkan oleh Nabi. Yang kedua, kuat ekonomi. Artinya apa? Orang Islam jangan fakir, orang Islam jangan miskin, harus giat, semangat cari rezeki, semangat cari uang. Sebab apa? Sebab Nabi pernah berkata, utlubid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Carilah dunia seperti kalian akan mati besok, dan beramallah untuk akhiratmu seperti kalian akan hidup selamanya. Nah, maka dari situ yuk kita semangat, sungguh-sungguhlah dalam mencari rezeki, dalam mencari ekonomi, yaitu uang khususnya. Sebab apa? Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita memberi lebih baik daripada meminta. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga,
kuat fisik. Artinya apa? Orang Islam jangan lemes, jangan loyo. Apalagi zaman sekarang katanya lemes friend, gak punya ayang. Nah itu macam-macam zaman sekarang. Padahal orang Islam itu jangan lemes. Mau punya ayang atau tidak punya ayang, tetap kukuh dan segar, tidak lemas. Nah itu yang 3 mukmin yang kuat yang diharapkan oleh Nabi. Maka mukmin yang kuat yang seperti ini akan menimbulkan orang yang berakhlakul karimah nantinya. Apa itu akhlakul karimah? Akhlak yang dipuji, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sebab Nabi pernah berkata, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka Nabi diutus ke alam dunia ini itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita yang bejat. Tadinya yang buruk diangkat menjadi baik, tadinya yang jelek diangkat menjadi baik. Sebab apa? Sebab wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun itu menjadi suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu akan menjadi suri tauladan yang baik, uswah hasanah. Suri tauladan yang baik. Maka kalau kita ingin mencari contoh, ingin mencari iktibar, maka contohlah pada Kanjeng Nabi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Beli ikan di Cikini. Cukup sekian sampai di sini. Fangdur ilaiha nadar mustasini wa hasini dona biha wa isini. Wa in tajid aiban fasaddal khalala wa jalla man la'aiba fihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.